Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustari. Saya dari kelas X3C. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam materi ini terbagi dua poin, yaitu etika internal dan etika eksternal perusahaan. Yang termaksud dalam etika lingkungan internal perusahaan adalah para pemegang saham, direktur, manajer, karyawan, dan seluruh departemen yang bertanggung jawab langsung dalam perusahaan. Sedangkan yang termaksud dalam eksternal perusahaan adalah stakeholder dan seluruh masyarakat yang berada di tempat berdirinya perusahaan tersebut. Etika internal perusahaan terdiri dari aturan-aturan yang harus dilaksanakan setiap anggota perusahaan. Salah satu contohnya adalah harus bersikap jujur dan terbuka dalam melaksanakan pekerjaan, melakukan kegiatan. Sebagai atasan harus bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Anggota internal perusahaan juga harus dapat bertanggung jawab atas apapun yang diperbuat dalam perusahaan, dan juga tentunya harus dapat bertindak dan bersikap sportif, relatif, kritis, rendah hati, dan juga harus memiliki rasa hormat. Sedangkan dalam etika eksternal, salah satu contohnya itu tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, seperti membuang limbah hasil produksi sembarangan, membuat kebisingan sepanjang waktu, dan lain-lain sebagainya. Baik, materi yang kedua ialah etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Dalam materi ini terbagi atas 3 poin, yaitu lingkungan milik individu, lingkungan milik umum, dan lingkungan milik pribadi. Pertama yaitu lingkungan milik individu, seperti misalnya contoh, jika kita memiliki pabrik, maka kita harus memperhatikan juga salah satunya yaitu limbah yang diperoleh dari pabrik yang kita miliki. Apalagi jika kita membangun pabrik di dekat perumahan atau rumah-rumah masyarakat. Hal itu jika kita tidak memperhatikan limbah dari pabrik kita, maka limbah tersebut akan mempengaruhi tanah dan air yang ada di sekitar. Hal itu berdampak pada kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar berdirinya pabrik tersebut. Seperti contohnya yaitu bau yang sangat tidak enak dan tercemarnya air. Tercemarnya air juga ini tidak baik untuk masyarakat sekitar, karena jika digunakan maka dapat terjadinya iritasi kulit, seperti juga panu dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu lingkungan milik umum. Lingkungan milik umum ini seperti alam. Sebagai manusia kita memiliki peran penting untuk menjaga alam. Dari
dari perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang telah berdiri. Apalagi di zaman sekarang semakin banyak perusahaan atau pabrik-pabrik yang telah berdiri, dan tidak jarang pula perusahaan itu tidak memperhatikan limbah-limbah yang dihasilkan dari pabrik atau perusahaan mereka. Adapun juga yang berkaitan dengan alam, yaitu penebangan secara liar, karena dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan menebang pohon secara liar untuk usaha ilegal yang mereka miliki. Sebagai masyarakat, terutama di Indonesia itu sudah ada beberapa kasus yang menimbulkan kerusakan hutan akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka sebagai masyarakat kita juga perlu bertindak dalam hal tersebut agar tidak terjadi kerusakan hutan. Kerusakan hutan juga ini akan menimbulkan terganggunya hewan-hewan yang ada di sekitar. Maka dari beberapa kejadian juga hewan karena terusik mereka turun ke pekarangan masyarakat, karena mereka sudah merasa terusik dan tidak mendapatkan makanan yang biasa mereka dapatkan, karena hutan atau tempat tinggal mereka sudah rusak oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik, poin yang terakhir yaitu lingkungan milik negara. Seperti contohnya pada penambang minyak. Jika penambang minyak itu berdekatan dengan pohon mangrove dan si pengelola tambang tidak memperhatikan limbahnya atau tumpahan minyak yang mengakibatkan pohon mangrove menjadi rusak. Mengapa? Karena tumpahan minyak yang berlebihan juga itu akan mengakibatkan pohon mangrove tersebut akan rusak. Maka sebagai pengelola tambang minyak tersebut harus memperhatikan limbah atau tumpahan minyak agar tidak merusak pohon mangrove yang dilindungi. Baik, materi yang ketiga yaitu implementasi bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Materi ini terbagi dalam 4 poin. Poin yang pertama yaitu peran negara. Negara memiliki peran dalam berbisnis. Salah satunya yaitu membuat undang-undang tentang berbisnis. Poin yang kedua ialah institusi hizbah. Tujuan umum institusi hizbah adalah menjaga lingkungan masyarakat dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam keagamaan maupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga ialah kontrol masyarakat. Masyarakat di sini berperan untuk mengontrol suatu bisnis agar pembisnis yang ada dapat melakukan bisnisnya atau berbisnis dengan menerapkan norma-norma yang ada. Poin yang keempat ialah takwa individu. Takwa sendiri berarti mengikuti segala petunjuk dari Allah atau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam aspek berbisnis berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama.
seperti misalnya riba atau mengurangi timbangan dan kecurangan-kecurangan lainnya dalam berbisnis. Materi selanjutnya ialah persaingan bisnis dalam Islam. Dalam materi ini terbagi atas 4 poin. Poin yang pertama ialah pihak-pihak yang bersaing. Sebagai pembisnis Islam, kita tidak boleh menjatuhkan sesama pembisnis, dan kita juga tidak boleh menanamkan dalam hati atau meniatkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena hal ini akan berdampak kita akan lalai sebagai hamba Allah. Poin yang kedua ialah segi cara bersaing. Segi bersaing dalam Islam ialah menerapkan bersikap benar, adil, amanah, jujur, menegakkan keadilan, mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang, dan mengharamkan monopoli, serta menegakkan toleransi dan persaudaraan. Poin yang ketiga ialah produk barang dan jasa yang dipersaingkan. Produk barang dan jasa yang dipersaingkan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ialah produk yang dipersaingkan harus memiliki atau mengantongi sertifikat halal. Hal ini agar barang-barang yang diperjualbelikan atau dipersaingkan itu tidak mengandung unsur keharaman. Baik, materi yang terakhir ialah studi kasus tentang transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Materi ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama, akad kontrak dalam bisnis Islam. Fikih muamalah membagi akad menjadi 2. Yang pertama, akad tabarru. Akad tabarru ini tidak mengharapkan keuntungan, melainkan hanya menolong saja untuk kebaikan. Sedangkan yang kedua ialah akad tijarah. Akad tijarah ini ialah akad yang memang mengharapkan keuntungan. Poin yang kedua ialah akad dengan alat transfer lisan atau seperti telepon. Menurut saya, dari yang saya pahami, jika kita melakukan akad melalui telepon, itu menurut saya hukumnya mungkin sama dengan jika kita melakukan akad secara langsung. Misalnya kita melakukan akad dengan orangnya secara langsung. Hal ini berarti bahwa hukum fikih Islam, terutama muamalah, bisa saja berkembang sesuai dengan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi. Baik, poin yang terakhir adalah akad dengan alat transfer lisan seperti fax, internet, dan lain-lain. Di sini menurut dari yang saya pahami, akad ini sama halnya dengan akad-akad yang lainnya, seperti contohnya akad yang kita lakukan secara langsung jika kita membeli suatu barang atau melakukan transaksi lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat mengambil contoh jika kita membeli online seperti itu. Kita bisa melakukan transaksi melalui via WhatsApp, chat, DM, dan lain-lain. Di zaman sekarang ini akad yang menggunakan transfer tulisan seperti fax, internet,
dan lain-lain itu sudah menjadi hal yang biasa bagi sebagian masyarakat. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.